ini yang diajukan adalah saudara mewakili PT AD Plantation and Industry. Kemarin yang diajukan atas nama Thomas. Saya tanyakan kepada saudara, kalau saudara untuk MA ya, itu di PT AD Plantation and Industry ini sebagai apa saudara? Research dan Development Director. Di bagian Research dan Development Director. Research dan Development. Jabatannya apa? Direksi. Direksi. Jadi saudara selaku direksi ya. Ada identitasnya atau ADART-nya? Jadi ini ada izin terbatas, izin tinggal terbatas elektronik, ya. Namanya Roh Kengsi, lahirnya di Pulau Pinang, tanggal 4 Maret 1978, usianya 42 tahun. Ada paspornya, kemudian paspor ayatnya 1 Januari 2025. Nasionalitas atau kewarganegaraan Malaysia, laki-laki. Alamatnya di mana? Alamat di saudara tinggalnya di mana? Di Pekanbaru. Mes PT AD Plantation Ya. Kebun Milo. Ya. Jabatan sebagai Advocation Direktur Riset dan Development. Ya. Agamanya Buddha. Buddha. Untuk seterusnya, apakah saudara yang akan mewakili dari PT AD Plantation? Ya. Ya. Saya ingatkan kepada saudara bahwa terdakwanya bukan saudara. Ya. Ya, terdakwanya adalah PT AD Plantation, namun harus ada pengurus juga yang mewakili dalam persidangan ini. Ya. Kewajiban pengurus adalah hadir setiap persidangan. Ya. Ya. Kalau saudara misalkan tidak hadir, saudara sampaikan kepada umum tidak bisa hadir, tapi seterusnya adalah saudara. Karena kalau nanti saudara tidak hadir tanpa ada keterangan, maka majelis hakim berwenang memanggil saudara dengan panggilan paksa. Gitu ya? Jadi bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat telah terjadi kebakaran di area lahan perkebunan kelapa sawit terdakwa PT AD Plantation and Industry di Blok 34 Divisi 2 Desa Batang Milo Kecil Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Bahwa kebakaran lahan tersebut baru diketahui pada saat saksi Saparudin, petugas patroli api dari terdakwa PT AD Plantation dan Industri melakukan kegiatan patroli di Blok 34 Divisi 2. Yang pada saat itu saksi Saparudin telah melihat api sudah membakar area lahan. Selanjutnya saksi Saparudin segera menghubungi rekan satu shiftnya bernama saksi M. Sion yang juga sedang melakukan patroli di Blok 23. Dan saksi Francis Arno Hasimo Kolom Simaremare yang sedang bertugas di Menara Pantau untuk membantu memadamkan api, di mana pada awalnya pemadaman dilakukan dengan menggunakan sarana seadanya berupa ember yang airnya diambil dari parit. Bahwa saksi Saparudin pada saat itu juga menghubungi saksi Rustawandri Chandra yang bertugas selaku Ketua Regu Damkar Divisi 2 PNB 1 untuk melaporkan adanya kejadian kebakaran tersebut, yang kemudian laporan tersebut diteruskan oleh saksi Rustawandri Chandra secara berjenjang sampai ke tingkat manajer. Lalu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, saksi Rustawandri Chandra bersama tim patroli api dan pemadam kebakaran yang lain datang ke lokasi kejadian dengan membawa mesin si Bahura selang 1,5 inch 15 buah dan 2,5 inch 15 buah untuk melakukan pemadaman api. Selanjutnya pemadaman api juga dibantu oleh para karyawan PT AD Plantation Industri lainnya, karyawan PT Safari Riau dan pihak PT Stelindo Wahana Perkasa yang saat itu menyiapkan 10 alat berat yang fungsinya untuk mendalamkan parit, membuat embung, merobohkan pohon, memendam batang kelapa sawit ke dalam parit, serta membalik-balikkan tanah gambut
sehingga dari usaha pemadaman tersebut api baru dapat dipadamkan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hari yang sama. Bahwa terdakwa PT AD Plantation and Industry sesuai dengan peta yang ada, sebenarnya telah menginsafi jika areal kebun yang terbakar pada divisi 2 blok 34 seluas 1.304 hektar tersebut adalah merupakan lahan rawan terbakar. Namun pada kenyataannya, terdakwa PT AD Plantation and Industry justru tidak melengkapi kegiatan usahanya dengan sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Antara lain, terdakwa PT AD Plantation and Industry hanya memiliki petugas pemadam kebakaran lahan yang berjumlah 8 orang. Itu pun hanya 2 orang yang memiliki sertifikasi. Kemudian tidak mempunyai embung ukuran 20x20x2. Hanya memiliki 1-2 menara pemantau yang tingginya 11,7 meter. Dan setelah kebakaran terjadi, barulah kemudian dibuat lagi dua menara pemantau di area divisi 2 tersebut. Serta terdakwa PT AD Plantation Industry tidak memiliki early warning system dan early detection system yang memadai untuk pengendalian dan penanggulangan kebakaran lahan di area izin usaha perkebunan. Sehingga dengan sistem, sarana dan prasarana yang demikian, kebakaran lahan yang terjadi pada saat itu telah meluas dan membakar area perkebunan milik terdakwa PT AD Plantation and Industry dengan total seluas 4,16 hektar. Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran titik koordinat yang dilakukan oleh ahli pemetaan Aprisa. Setiap luasan 500 hektar dibutuhkan 1 buah menara pemantau api, sedangkan luasan divisi 2 berdasarkan data adalah 1.304 hektar. 3 menara pemantau api yang saat ini sudah dimiliki oleh divisi 2, yang mana 1 dibangun sebelum kebakaran dan 2 dibangun setelah terjadinya kebakaran. Ketiga menara pemantau api tersebut dibangun tidak sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. B. Bahwa untuk sumber daya manusia SDM patroli api dan petugas khusus untuk pemadam kebakaran yang dimiliki oleh PT AD Plantation and Industry untuk divisi 2 8 orang, dan dari 8 tersebut 2 orang yang bersertifikasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 05/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan akses pengolahan lahan perkebunan tanpa bakar pasal 17 yang intinya menyatakan bahwa jumlah representasi pemadam kebakaran terdiri atas 1 regu berjumlah 15 orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 hektar, 2 regu berjumlah 30 orang untuk luas kebun antara 1.000 sampai dengan 5.000 hektar. Untuk divisi 2 seharusnya memiliki 2 regu pemadam kebakaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.3/Men-LHK-Sekjen-Hukum-1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di dalam pasal 32 antara lain menyatakan bahwa untuk regu inti pengendalian kebakaran wajib mempunyai kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ditunjukkan dengan sertifikat dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian, kesimpulan ahli terhadap SDM, sarana dan prasarana dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran yang dimiliki oleh PT AD Plantation and Industry tidak memadai sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 30. Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian nomor 5/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan tata kelola lahan perkebunan tanpa membakar, bahwa perusahaan perkebunan wajib memiliki prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan berupa embung dengan ukuran 20x20x2 meter atau tempat penampungan air dengan kapasitas sama dengan ukuran embung 20x20x2 meter dan dibangun 1 embung untuk setiap lahan seluas 500 hektar. Berdasarkan pemeriksaan lapangan di area perkebunan kelapa sawit terdakwa PT AD Plantation Industry Divisi 2 Kebun Nilo Barat, Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, oleh ahli Prof. Dr. Insinyur Bambang Susatyo, MAGR, dan ahli Dr. Insinyur Prasetyo Wasis, telah ditemukan beberapa hal pada lahan bekas terbakar, yaitu sebagai berikut. 1. Lahan bekas terbakar telah ditimbun sehingga sulit dikenali apakah lahan tersebut
tersebut telah terbakar atau tidak. 2. Lahan bekas terbakar yang telah ditimbun tersebut relatif bersih dengan sedikit tumbuhan bawah dan tidak dipenuhi oleh blok sisa tebangan bekas terbakar atau potong sawit yang terbakar seperti biasanya. 3. Pada parit cacing, di dalam lahan bekas terbakar tersebut ditemukan batang pohon yang telah terbakar. 4. Pada parit paruh batas ditemukan pokok sawit bekas terbakar. 5. Di pinggir lahan bekas terbakar yang ditimbun tersebut ditemukan pokok sawit bekas terbakar yang warna bakarnya masih terpekat. 6. Pada pokok sawit yang ditimbun yang kemudian diangkat menggunakan alat berat, tampak dengan jelas bahwa pokok sawit tersebut juga terbakar. 7. Berdasarkan hasil pengukuran ketebalan gambut bekas terbakar yang ditimbun tersebut ketebalannya lebih dari 4 meter. 8. Tidak ditemukan salpras di seputaran lahan bekas terbakar yang ditimbun tersebut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di area perkebunan kelapa sawit, terdapat PT AD Plantation and Industry Divisi 2, Kebun di Jawa Barat, Desa Batang Lino Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, oleh ahli Profesor Dr. Insinyur Bambang Satu MAGR, dampak langsung akibat terjadi kebakaran adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung, dan itu diperkenankan bila masih di bawah batas yang diperkenankan. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di area PT AD Plantation Industry adalah 9,36 ton C, 3,276 ton CO2, 0,034 ton CH4, 0,015 ton NOx, 0,042 ton MH3, 0,035 ton O3, dan 6,61 ton CO serta 0,728 ton total bahan partikel. Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Blok 34 Divisi 2, Kebun di Jawa Barat, Desa Batang Lino Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Pelalawan, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana dalam dakwaan kami. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 99 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Anggaran kerinci 24 Juni 2009, penuntut umum sudah tertangkap. Akan mengajukan beberapa eksepsi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada penuntut umum yang telah memberikan pengetahuan bahwa terhadap dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum, kami mohon izin dari Majelis Hakim Yang Mulia, kami akan mengajukan gugatan. Gugatan eksepsi. 1 minggu. 1 minggu. Akan selesai dan makanya kami untuk sementara ya tentu tidak menerima, dan ini tidak dibuktikan di dalam persidangan berikutnya ya dengan bukti-bukti yang ada kami miliki. Dan hal ini kita serahkan kepada pengadilan dan kepada hakim nanti untuk menilai. Ya, kedepannya agendanya apa, Mang? Kedepannya agendanya adalah pembacaan untuk eksepsi ataupun keberatan. Ya, sementara seperti itu untuk komentarnya. Ya. Sesuai surat dakwaan kami mendakwa bahwa PPAD dakwaan pertama itu sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yaitu kenapa? Karena berdasarkan hasil penyidikan diperoleh keterangan, diperoleh fakta bahwa ternyata PPAD sekalipun mengetahui lahan rawan terjadi kebakaran, ternyata tidak melengkapi dengan sarana, prasarana dan alat yang memadai, sehingga ketika terjadi kebakaran mereka juga tidak punya early warning system, sehingga terjadi kebakaran sehingga meluas